mengakhiri jawaban Nabi tentang rukun Islam dengan kalimat shadaqta, engkau benar Muhammad, apa yang aku tanyakan adalah tentang rukun Islam ini, hingga Umar ibn Khattab mengatakan fa'ajibna, kami kagum kepada lelaki ini. Umar tidak tahu laki-laki itu adalah sosok jelmaan malaikat Jibril. Fa'ajibna lahu yas'aluhu biquh, kagum takjub ada seorang penanya bertanya kok membenarkan, ya, apa yang Nabi jawab dari pertanyaannya dibenarkan langsung oleh penanya. Ini yang membuat kagum Umar ibn Khattab, dan memang penanya ini ternyata Jibril alaihissalam yang mendatangi kaum muslimin di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakum yu'allimukum dinakum, tujuannya datang untuk mengajarkan ajaran Islam lewat forum tanya jawab. Kemudian Jibril alaihissalam, kita akan membahas muraqabah, dan ini sarana adalah level selanjutnya. Setelah kita dapat menjalankan rukun Islam, maka keislaman kita akan diangkat levelnya, tingkatannya menjadi rukun iman, menjadi dari orang Islam menjadi orang beriman dengan rukun-rukun iman yang sedikitnya akan dijelaskan oleh Imam Al-Utsaimin dalam kitab ini dari ungkapan Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang keimanan. Apa itu iman? Melalui kajian ini para jamaah, di dalam agama kita iman ini lawan dari kafir. Iman adalah lawan dari kafir. Maka melalui kajian ini tolong dibedakan pengertian orang beriman dalam Islam sangat jauh berbeda dengan pengertian orang beriman dalam agama non muslim. Jadi kalau ada orang non muslim mengatakan kami juga beriman, ya, maka mari kita lihat dalam agama kita pengertian iman adalah lawan dari kafir. Pengertian iman adalah lawan dari kafir. Naam. Kemudian Imam Al-Utsaimin, sebagaimana yang antum lihat di layar bagi yang sudah dapat membaca bahasa Arab, iman itu halluhu al-qalb. Keimanan itu lokasinya di hati. Keimanan lokasinya di hati. Adapun Islam mahalluhu al-jawarih. Adapun Islam lokasinya di anggota badan yang lahiriah. Makanya kalau kita perhatikan rukun Islam terlihat dari mana? Di lahir. Adapun batinnya itu berkaitan dengan rukun iman. Makanya orang munafik atau ada orang non muslim masuk Islam mesti bagaimana? Mesti berikrar. Itulah rukun Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia mau meyakini kebenarannya kalimat ikrar ini atau tidak, itu urusan imannya. Tapi ketika dia berikrar Muhammadan abduhu wa rasuluh, semenjak itu kita katakan orang ini sudah masuk Islam. Maka kalau kita lihat sejarahnya Wali Songo, kalau antum baca sejarah Wali Songo, ya, memang mereka bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, mereka ulama yang ada kebenarannya, ada kesalahannya. Di antara trik mereka di Jawa ada ungkapan acara sekaten. Mungkin ada orang Jawa di sini. Sekaten itu ungkapan dari para wali songo untuk istilah syahadatain. Ya. Syahadatain. Ketika orang masuk ke ruangan itu dia mesti sekatenan, syahadatain, mengucap dua ikrar, dua kalimat syahadat. Sehingga orang Jawa ketika masuk tempat tersebut secara otomatis dia masuk
masuk Islam. Ya, seperti ada istilah antum kalau di Jawa itu ada acara itu biasanya pakai dipasang janur. Janur itu konsep dakwahnya Wali Songo, istilahnya janur itu ja'anurun, datang cahaya. Dai-dai dari Wali Songo ini di luar dari kekurangan dan kelebihannya, tapi itulah usaha mereka dalam mengislamkan tanah Nusantara ini. Fa ikhwani billah, dengan ini kalau kita pahami iman itu amalan hati, Islam itu amalan lahir, maka kita lihat pengertian keimanan yang disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin adalah i'tiqadul insan li syai' i'tiqadan jaziman bihi la yatatarraqu ilaihi syak walal ihtimal. Orang beriman adalah seseorang yang meyakini sesuatu dengan keyakinan yang kokoh, tidak ragu, ya, tidak ragu, seperti yakinnya adanya matahari di siang bolong. Yang nggak percaya siang hari ada matahari, coba lihat langit. Itulah permisalan orang Arab. Kalau orang beriman itu, kata orang Arab ini, bahasa orang Arab, kalau orang beriman itu seperti orang yang percaya matahari itu ada di siang bolong. Karena kalau matahari di pagi hari atau di sore hari kadang kelihatan, kadang tidak. Tapi kalau matahari di siang bolong kelihatan, teriknya itu terasa sekali. Itulah iman. Jadi kalau ada orang beriman, maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bagi orang beriman ada cirinya, sebagaimana bagi orang kafir ada cirinya. Dan lokasi yang rawan dari orang Islam adalah ketika dia tidak mau dikatakan kafir, tapi dia juga belum sanggup jadi orang beriman, maka dia ada dalam lokasi lubang kemunafikan. Dan dengan kajian ini para hadirin, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jadi orang munafik. Tidak jadi orang munafik. Saya dan Anda sudah puluhan tahun jadi orang Islam. Semua kita mungkin, hampir semua, mungkin ada di antara kita mu'alaf yang dulunya masuk Islam, tapi hampir semua kita lahir dari rahim ibunya yang muslimah, yang otomatis sudah puluhan tahun menjadi orang Islam. Tinggal bagaimana meningkatkan level kualitas keislaman kita. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, coba antum melihat rukun Islam yang pertama, penekanannya kepada apa? Kepada haknya Allah. Rukun iman yang pertama, penekanannya kepada haknya Allah. Rukun ihsan juga intinya tentang haknya Allah. Jadi memang dalam agama itu, dalam agama kita, intinya adalah seberapa besar kita memperhatikan haknya Allah. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, bukan pertama asyhadu anna muhammadan rasulullah, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, haknya Nabi dulu baru haknya Allah. Tidak. Begitu juga rukun iman. Ya, tetap yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Ihsan juga sama, anta'budallah, engkau ketika beribadah kepada Allah. Jadi intinya adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai muslim dalam memenuhi hak Allah ketika kita di level keislaman,
ketika kita di level keimanan, ketika kita di level ihsan. Para hadirin, Imam Al-Utsaimin membahas tentang rukun iman kepada Allah ini hampir 4 halaman. Mari kita bacakan beberapa poinnya. Beriman kepada Allah. Kalau betul antum dan saya beriman kepada Allah, kata Imam Al-Utsaimin, artinya kita yakin Allah yang maha suci itu ada. Ini poin pertama. Yakinlah kalau antum beriman kepada Allah, Allah ada. Walaupun demi Allah saya dan Anda sampai detik ini belum pernah melihat Allah. Tapi bagi orang beriman, bagi para sahabat yang imannya ada umat Islam, para sahabat tidak ragu mengatakan amantu billah. Saya yakin Allah, saya yakin beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah. Artinya percaya kepada Allah adalah yang pertama, para sahabat percaya Allah ada walaupun sepanjang hidupnya para sahabat belum bertemu dengan Allah. Coba Anda dan saya, ketika kita belum pernah melihat Allah, percayanya betul-betul yakin gak Allah ada? Kenapa para sahabat bisa yakin Allah ada padahal mereka belum pernah bertemu? Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan surat-surat tentang keberadaan Allah. Jadi mohon maaf, kalau ada di antara kita keyakinannya akan adanya Allah itu kayak terkikis sampai muncul keraguan, betulkah ada? Kalau bagi saya, jangan-jangan Anda ini jarang baca Quran. Bisa dipahami ya? Allah ada. Bagi para sahabat yakin 100% Allah ada. Apa buktinya? Ada Al-Quran sebagai bukti. Itu adalah firman-firman Allah. Tidak mungkin ada firman kecuali ada yang memfirmankannya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan perkataan Nabi. Ketika para sahabat penasaran dengan Allah, bagaimanakah wujudnya Allah, bagaimanakah sifatnya Allah, bagaimanakah perbuatan-perbuatannya Allah, cukup mereka membuka Al-Quran. Dan itu penglipur lara obat rindu bertemu Allah adalah dengan membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Ketika ada di antara kita saat ini keyakinan akan adanya Allah mulai terkikis, kemungkinan saya katakan tadi apa? Anda ini jarang buka Quran. Saya baca Ustaz. Kemungkinan Anda tidak memahaminya. Masa puluhan tahun kita menjadi muslim gak paham-paham gitu ya? Kan lucu ini. Harus ada target hidup ini. Masa sudah 30 tahun, 40 tahun jadi muslim, buka Quran saja gak hafal. Mohon maaf, umat Islam Kendari yang tiap Jumat Yasinan. Saya tanya nih, satu surat saja, Yasinan. Apakah Anda dari awal surat Yasin sampai akhir surat Yasin, satu surat saja, Anda paham isinya? Berapa ayat yang mengabarkan tentang perbuatan dan keagungannya Allah, kebesaran Allah dalam Al-Quran surat Yasin ini, sehingga menghadirkan keyakinan betul ini Allah ada. Maka saya katakan, tolong para jamaah, sebelum Al-Quran diangkat oleh Allah, saat ini Al-Quran masih ada bersama kita. Di akhir zaman nanti, kata Nabi, Al-Quran akan diangkat oleh Allah sampai orang di dunia ini tidak kenal apa itu Al-Quran. Dan di zaman kita sudah ada orang yang hafal Quran, kemudian dia murtad,
semua hafalannya hilang kecuali hanya beberapa ayat. Padahal dulunya hafal. Bagi Allah tidak susah untuk menjadikan orang ingat, sebagaimana bagi Allah tidak susah untuk menjadikan orang lupa. Pak Ikhwan, ini poin pertama. Yakinlah Allah ada, dan bukan hanya ada, kata Ibnu Taimiyah, yakin Allah hayyun, maha hidup. Para jamaah, kalau antum beriman kepada Allah, apa efeknya? Jangan galau. Anda sedang menyembah Allah yang maha hidup. Sedih boleh, tapi jangan overdosis, karena Anda sedang memiliki Tuhan yang maha segala-galanya. Maha hidup, kata Ibnu Taimiyah, maha mengetahui seluruh apa yang telah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan apa yang akan kita kerjakan besok dari amal soleh ataupun dosa, sudah Allah tahu. Dan itulah bagian daripada keyakinan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadirun, Allah maha berkuasa. Jangan suudzon kepada Allah ketika Anda mendapatkan takdir buruk, karena suudzon ciri orang kafir, suudzon ciri orang munafik. Adapun orang beriman senantiasa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada kisah di zaman dulu itu diungkapkan oleh para ulama di buku-buku itu. Ada seorang ajudan dengan rajanya itu ajudannya itu suka bilang khair insyaallah, ya, baik ji insyaallah, baik ji insyaallah. Jadi kalau ada rajanya ini terkena sesuatu, dia katakan baik ji, baik ji, baik. Jadi dia menanamkan jiwa husnudzon, optimis. Sampai pada level ketika rajanya tangannya terluka, ya, dia mengatakan apa? Ajudannya ini khairon insyaallah. Itu rajanya kesal. Baik insyaallah wahai raja. Rajanya terluka tangannya. Akhirnya saking murkanya raja tersebut kepada ajudannya ini, dia pecat. Ini orang sudah tahu saya lagi sakit malah dibilang baik ji insyaallah. Sudah tahu sakit malah baik. Tiba-tiba dalam suatu perjalanan raja ini terkesasar gitu, sampai di hutan. Di hutan ini ternyata terdapat komunitas penyembah berhala. Orang tidak bisa selamat kecuali dia akan dipersembahkan kepada berhalanya. Ya, apa yang terjadi? Ajudannya dipecat, di penjara. Dia berangkat, biasanya berburu ditemani ajudannya ini, tapi ajudannya karena di penjara, akhirnya dia berangkat tanpa ditemani ajudannya ini. Dia ditangkap di perjalanan oleh komunitas orang-orang yang menyekutukan Allah, penyembah berhala, dan mesti mempersembahkan persembahan yang baik. Dia ditangkap. Kata orang-orang musyrik ini, Anda harus dipersembahkan menjadi tumbal kepada patung Tuhan-Tuhan kami. Ketika diperhatikan oleh para penyembah berhala ini, di badannya ada bekas luka di tangan. Kata para penyembah berhala, orang tidak mungkin dipersembahkan kepada Tuhan kita karena orang ini punya cacat, dan Tuhan kita, kata para penyembah berhala ini, tidak layak mendapatkan persembahan yang cacat ini. Akhirnya raja ini dilepas karena punya cacat ini. Akhirnya raja ini baru mengingat kenapa ajudannya kalau ada apa-apa seling mengucapkan khairon insyaallah, baik ji insyaallah. Akhirnya dia baru menyadari terkadang ada perkara buruk di hadapan dirinya, di hadapan Allah, itulah yang terbaik. Bagi dirinya mungkin dulunya buruk, tapi ketika dia selamat gara-gara di tubuhnya ada cacatnya, kalau nggak ada aib ini,
mungkin orang ini sudah dipenggal sebagai tumbal atau persembahan kepada patung berhala di kampung tersebut. Dia katakan, oh ini alasan ajudan saya mengajarkan saya ucapan khairon insyaallah, baik ji insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Utsaimin menyebutkan bagian daripada beriman kepada Allah adalah kembalikan semua urusan kepada Allah. Kembalikan semua urusan kepada Allah. Sampai kalau Anda terkena musibah, mestinya Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk para jamaah, saya ingatkan diri saya sebagai orang tua dan Anda juga yang jadi orang tua atau calon orang tua. Kalau ada kesalahan yang dikerjakan anak kita, piring pecah, ya, kendaraan rusak, perabotan amburadul, jangan dihabisi anak kita. Kalau hal tersebut sudah terjadi, justru kita harus mengajarkan diri kita dan anak kita bagaimana kita kembalikan urusan yang sudah terjadi itu kepada siapa? Kepada Allah. Kita maki-maki anak kita, itu menjadikan anak kita menanamkan jiwa pesimis kepada anak. Kalau anak kita ditanamkan apa? Dimarahi macam-macam. Padahal sudah terjadi. Piringnya sudah pecah, gelasnya sudah rusak, mau di apa? Dilem juga nggak mungkin dipakai. Jadi kalau sudah terjadi begitu, bagaimana Ustaz? Ya sudah. Anaknya juga mungkin namanya anak-anak. Antum juga dulu pernah mungkin bikin pecah belah piring di rumah. Sama, kita pernah melewati fase anak-anak. Maka sebagai orang tua yang beriman, yang meyakini adanya Allah, meyakini Allah tempat kembali seluruh urusan, kalau sudah terjadi suatu kejadian, apa yang harus kita dapatkan sebagai orang tua? Tanamkan hikmah pelajaran berharga dari kejadian buruk yang menimpa anak kita dan rumah tangga kita. Nah, coba perhatikan. Piring ini pecah, sebabnya apa? Tidak hati-hati. Nanti kalau gitu. Ini lebih islami dalam menanamkan jiwa anak-anak optimis. Jadi nanti anak-anak ketika mengambil barang hati-hati, bukan khawatir orang tuanya akan marah lagi. Ikhwan, Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi mengatakan, demi Allah saya 10 tahun menjadi pelayan Nabi, bukan anak Nabi, menjadi pembantu Nabi. Ini pembantu loh. 10 tahun Nabi tidak pernah memukul Anas bin Malik. Nabi tidak pernah memukul istri-istri. Nah, bahkan Nabi katakan, kalau kalian mesti memukul istri kalian untuk mendidik mereka, tolong hindari wajah. Ada bapak-bapak sudah kajian, marah sama istrinya, wajah istrinya kayak smackdown, habis wajah, lebam wajah. Nah, banyak terjadi kasus seperti itu. Padahal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang beriman kepada Allah, beliau tahu namanya istri itu kadang baik, kadang tidak, kadang ngeselin, kadang tidak, sama kayak suami di hadapan istri. Kalau ada pernikahan gak ada masalah, justru itu masalah. Para jamaah, kalau ada pernikahan gak ada masalah, ini bermasalah, kayaknya ada sesuatu. Kenapa? Keluarga Nabi saja yang paling harmonis rumah tangganya, kecemburuan dalam rumah tangga Nabi terjadi. Kata cerai hampir terjadi dalam diri Nabi, sampai turun surat At-Tolak. Surat At-Tolak itu kisah Nabi diangkat oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, artinya kalau ada keluarga adem ayem, kayaknya akur terus, padahal di balik itu Allah Maha tahu bagaimana perempuannya, bagaimana laki-lakinya. Nah, para jamaah, keluarga yang islami pasti ada masalah. Cuma bagaimana pandai-pandai kita mengembalikan masalah itu kepada Allah kalau Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Beriman kepada Allah artinya kita meyakini Allah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Kemudian yakin juga bahwasanya kita mesti pasrah kepada Allah. Para jamaah, mungkin ada kita cemburu kepada tetangganya tentang pendapatan hariannya. Kata para ulama, kalau ada di antara kita cemburu kepada tetangganya tentang urusan dunianya, sebenarnya dia sedang suudon kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada di antara kita cemburu tentang urusan dunia tetangganya, sebenarnya orang ini sedang suudon kepada Allah. Suudon kepada Allah. Kenapa? Karena yang membagi-bagi rizki kepada kita, anak kita, tetangga kita adalah Allah. Jadi kalau kita cemburu tentang urusan dunia, maknanya kita suudon kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya tidak begitu tentang dunia? Tapi kalau tentang urusan agama, sudah sepantasnya kita cemburu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh kita hasad, cemburu kecuali dalam dua hal. Pertama, kalau ada saudara kita diberikan oleh Allah Al-Quran, kemudian dia mengamalkan Al-Quran siang malam, maka kita mesti cemburu kepada orang yang mengamalkan Al-Quran ini. Yang kedua, kalau ada tetangga kita, saudara kita memiliki dunia, harta, kemudian hartanya dia sedekahkan siang dan malam, maka kita mesti cemburu kepada orang itu. Tapi kalau ada di antara kita sesak napas, tetangganya punya mobil, dia motornya juga bebek, suaranya betul-betul mirip tetangganya bebek, bek gitu ya, kayak bebek. Cemburu sama tetangganya, ini konsep cemburu yang tidak benar. Sampai gelisah, sampai pokoknya bingung bagaimana mendapatkan tetangganya, dunianya dibukakan oleh Allah. Konsep cemburu bukan seperti itu. Makanya para ulama sering mengingatkan kepada kita, idza ra'aitumun nasa yunafisunaka bid-dunya fanafishum bil akhirah. Kalau ada orang melombai kita, mengalahkan kita dengan dunianya, kalahkan dia dengan akhirat. Kalahkan orang yang menang dunianya dengan kita menang dalam urusan akhirat. Para jamaah, satu huruf dikali 10 kebaikan. Assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dengan jawabannya 30 kebaikan. Tapi banyak orang tidak memikirkan kebaikan itu. Yang orang pikirkan kebaikan itu, kalau uang selembar merah bertambah jadi 10 lembar merah, itu katanya kebaikan. Ya, fa ikhwani para hadirin, kemudian Imam Al-Utsaimin memberikan ancaman tentang perkara beriman kepada Allah. Man ankara wujudallah fahuwa kafir mukhalladun finnar. Siapa orang yang gak percaya Allah ada, maka dia kafir, kekal di neraka. Ini bukan perkataan sembarang orang, ini perkataan para ulama diwakili oleh Imam Al-Utsaimin pada kesempatan kali ini. Kalau ada orang Islam di Kendari, dia muslim, KTP-nya muslim, tapi dia tidak percaya Allah ada. Apa itu? Allah nggak ada itu. Misalkan ada orang bilang begitu. Kalau betul dia dengan kesadarannya mengatakan Allah tidak ada, maka dia orang kafir. Kalau Allah tidak ada, antum maknanya meremehkan orang sujud, meremehkan orang berdoa, meremehkan orang baca Quran, meremehkan orang bersedekah, beribadah.
orang beribadah itu sedang beribadah kepada Allah. Tiba-tiba ada orang mengatakan nggak ada itu Allah, berarti orang ini kafir. Bahkan lebih kafir daripada iblis. Bahkan lebih kafir daripada iblis yang dilaknat oleh Allah. Iblis saja masih meyakini adanya Allah. Iblis berapa kali memanggil nama Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, ya Allah, memang aku ditetapkan oleh Engkau ya Allah menjadi penghuni abadi dalam neraka. Iblis katakan, memang saya tidak ada lagi kesempatan masuk surga ya Allah, tapi ya Rabb, berikan aku tenggang waktu dimasukkan ke dalam neraka, jangan sekarang ya Allah, saya masih dendam kesumat kepada Adam alaihissalam. Kata iblis, angdirni ila yaumi yub'atsun, Rabbi angdirni ila yaumi yub'atsun. Dia masih mengakui adanya Allah. Ya Rabb, berikan aku jatuh temponya itu nanti di hari kebangkitan. Aku akan, iya, tapi sekarang ya Allah beri aku keringanan untuk tidak dulu masuk neraka. Kata Allah apa? Innaka minal mundharin. Iya, itulah Adam, iblis yang diancam, yang ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni kekal neraka. Kata Allah, akan dalam neraka hari kiamat, sudah ada hari kebangkitan. Untuk apa? Iblis ingin melancarkan dendamnya kepada Nabi Adam lewat keturunan-keturunannya, termasuk saya dan Anda. Ya. Fa ikhwan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang dikatakan kafir, keluar dari keislaman kalau dia percaya sama Allah. Allah itu ada, tapi saya ragu, Ustaz. Nah, ini juga kafir. Bapak, Anda mau pilih yang pertama, kafir juga. Yang kedua, orang ini mengatakan saya percaya Allah, tapi ragu, Ustaz, kayaknya adakah? Gitu. Orang kalimat seperti ini kafir. Nah, dia bukan orang beriman sampai dia meyakini adanya Allah. Dan keyakinan, al-yaqinu la yazulu bisyak. Kata para ulama, namanya keyakinan tidak akan lenyap dengan adanya keraguan-raguan. Pokoknya kalau ada orang bilang ini Allah nggak ada kayaknya, saya bilang walaupun saya belum pernah melihat Allah, tapi saya yakin Allah ada. Antum sebagai orang beriman mesti merasa adanya Allah, mesti ada perasaan adanya Allah. Apa buktinya? Berapa sering antum diselamatkan oleh Allah? Bagi yang tidak pernah merasa, antum telah suudon kepada Allah. Sudah berkali-kali kita diselamatkan oleh Allah. Sudah berkali-kali Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Sudah berkali-kali Allah memberikan rizki tiba-tiba kepada kita. Khususnya orang beriman akan merasakan kuat adanya Allah kapan? Ketika bulan suci Ramadan. Orang beriman sangat merasakan adanya Allah ketika bulan Ramadan. Betul-betul itu bulan yang penuh dengan kenangan manis orang beriman dengan Allah. Naam para jamaah, tidak mungkin orang beriman siap sholat malam, iktikaf, saum 30 hari, sedekah tiap hari, khataman Quran kalau perlu tiap hari, berbuat kebaikan-kebaikan. Ketika itu Allah tutup pintu neraka rapat-rapat, dibuka pintu surga lebar-lebar, doa-doa dikabulkan, tiba-tiba orang berubah menjadi orang baik. Orang beriman mengakui pasti ada Allah yang mengatur semua ini. Gak mungkin dia tiba-tiba berubah menjadi baik kecuali karena adanya efek yunadi munadin. Di malam pertama Ramadan ada yang berseru dari Allah, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, wahai orang-orang yang ingin berubah menjadi baik, datangi pintu-pintu kebaikan terbuka lebar di bulan Ramadan.
Maka orang ketika bulan Ramadan tiba-tiba jadi baik, dia akan merasakan itu efek adanya Allah. Dan di bulan Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin, kata Nabi. Bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, jin-jin yang kelas kakap diikat oleh Allah, dan itu efeknya terlihat. Tiba-tiba pelaku maksiat rajin, Pak Ustadz ada sarung, Pak Ustadz ada peci, banyak itu terjadi. Iya. Dan itu terjadi tidak mungkin tiba-tiba. Orang sebejat apapun tiba-tiba banyak langsung berubah di bulan Ramadan. Gak mungkin itu ujuk-ujuk gitu, gak mungkin. Di dunia ini tidak ada istilah konsep kebetulan. Saya katakan sekali lagi, di dunia ini tidak ada konsep kebetulan, gak ada. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kata Nabi, kataballahu maqadiras samawati wal ard, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh ketetapan yang akan terjadi di dunia ini, di langit dan di bumi. Allah telah mencatat apapun yang akan terjadi di seluruh makhluk, mau jin, malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada ini, yang akan mereka rasakan telah dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Termasuk orang tiba-tiba bertaubat, tiba-tiba berubah. Siapa yang menetapkan? Allah. Itu artinya Allah ada. Para hadirin, kemudian yang selanjutnya, bagian daripada kekafiran orang yang ragu dengan perbuatan Allah. Allah menurunkan hujan, Allah mendatangkan wabah, Allah mengangkat wabah, Allah menghidupkan, mematikan. Kalau ada orang ragu, betulkah Allah menghidupkan, mematikan? Betulkah Allah akan menyiksa orang? Betulkah Allah akan menurunkan siksa? Kalau ada keraguan seperti ini, maka dia kafir. Jadi dengan perbuatan-perbuatan Allah mesti yakin, mesti percaya. Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rizki. Tolong para jamaah, jangan pernah suudzon kepada Allah. Dan tolong para jamaah, jangan Anda definisikan rizki itu mesti uang dolar. Sering saya ingatkan, ilmu yang kita kaji saat ini bagian daripada rizki. Bahkan akhlak yang kita dapatkan dari akhlak yang baik itu bagian daripada rizki. Jangan dipersempit rizki dengan kalimat uang, emas, perak, kendaraan, rumah. Bukan, hanya itu saja rizki. Rizki itu banyak. Nafas yang kita dapatkan rizki, ya, teman yang baik rizki, istri yang solihah rizki, walaupun miskin Ustadz itu rizki. Coba kalau antum punya istri cantik jelita tapi kafir, itu musibah. Ya, cantik kafir walaupun kaya, itu bukan rizki, itu fitnah, itu ujian berat, itu musibah. Antum tidur sama orang kafir, naudzubillah min dzalik, tapi cantik Ustaz, la ilaha illallah. Ya, itu niat menikah gara-gara iknya. Jangan ragu dengan perbuatan Allah, khususnya kepada Anda yang masih takut kepada jin, makhluk halus. Sekuat-kuatnya jin tetap dia makhluk, dan Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Maka jangan pernah terputus untuk meminta tolong kepada Allah ketika memang kita ada gangguan. Jangan pernah besarkan nama jin dalam hati kita. Jangan pernah besarkan nama makhluk dalam hati kita. Termasuk kita mencintai Nabi bukan untuk membesar-besarkan nama Nabi,
Tolong diingatin. Kata Imam Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid, antum cinta Nabi bukan karena namanya Muhammad, tapi antum mencintai Nabi karena Allah mencintai Nabi. Ikhwan, kenapa antum mencintai Nabi Adam? Karena Allah mencintai Nabi Adam. Kenapa antum mencintai Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Hud dan seterusnya? Karena Allah mencintai orang-orang ini. Jadi kita mencintai makhluk karena Allah mencintainya. Jadi nanti ketika kita ada saat, kenapa antum benci itu orang? Karena Allah membencinya. Ya, jangan pilih kasih begini. Kenapa antum benci orang itu? Soalnya dia Ustaz bukan suku saya muna Ustaz, dia Tolaki, saya benci orang itu. Ini bukan begitu konsepnya. Ya, dia Ustaz orang Arab Ustaz, saya orang Indonesia Ustaz, saya benci orang Arab Ustaz. Bukan begitu konsepnya dalam agama kita. Fanatisme golongan sudah dilenyapkan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada orang menyekutukan Allah dalam perbuatan Allah, maka dia kafir. Apa contohnya? Pawang hujan. Ada pawang hujan di Kadia. Pawang hujan ini kafir. Ya, kenapa? Karena dia meyakini perbuatan Allah dia miliki. Artinya hak Allah dia ambil, dia rampas, dia mendolimi Allah. Bagi orang yang meyakini hal ini, maka orang tersebut dikatakan kafir karena telah merampas perbuatan-perbuatan Allah. Demikian juga kata Imam Utsaimin, kalau ada orang meyakini wali-wali Allah itu mengatur jagat raya. Dalam ajaran tasawuf ada istilah wali kutub, wali ini, wali itu. Ya, keyakinan-keyakinan seperti ini akan menggiring orang kepada kekafiran wal iyadu billah. Kenapa? Alasannya apa? Karena dia meyakini suatu amalan yang mestinya dikembalikan untuk Allah, milik Allah, tapi diambil, diserahkan kepada selain Allah. Ya. Nah, kemudian siapa di antara manusia yang menyembah matahari, bulan, pohon, sungai, laut, gunung, menyembah para malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, kata Imam Utsaimin, maka dia kafir. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan sifat Allah, Imam Utsaimin menyebutkan tentang orang bisa dikatakan kafir karena sifat Allah dan bisa dikatakan dosa besar karena sifat Allah. Ketika orang mengingkari sifat, bentuk pengingkaran pendustaan. Orang ini mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Dia menolak ayat-ayat Allah tentang Allah maha mendengar, Allah punya tangan, Allah maha melihat. Maka orang ini kalau mendustakan ayat ini, walaupun cuma satu ayat, maka orang ini juga kafir. Bagaimana solusinya? Solusinya orang ini tetap harus meyakini Allah punya tangan, tetap meyakini Allah maha mendengar, tetap meyakini Allah maha melihat. Kenapa? Karena Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah As-Sami' yang maha melihat, Al-Basir yang maha mendengar, Yadullah fauqa aydihim, Allah punya tangan, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tapi kalau ada di zaman kita orang Islam meyakini Allah punya tangan, tapi ditakwil, ditafsirkan Allah punya tangan, tapi itu bukan tangan, itu artinya ini, itu dan seterusnya. Orang ini tidak dikatakan kafir.
tapi dia dosa besar karena menjelaskan Al-Quran bukan sesuai panduan Nabi dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat tidak pernah memalingkan kata tangan kepada kata yang lain. Para ulama seperti Imam Malik, ingat, Imam Abu Hanifah juga demikian, tidak pernah memalingkan kata-kata tentang sifat Allah dengan kata yang lain. Kata Imam Malik, Allah beristiwa, iya, kita meyakini. Al-imanu bihi wajib. Kata Imam Malik, istiwa itu kita wajib percaya karena dalam Al-Quran ada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dalam surat Thaha. Kita percaya. Tetapi al-kaif, bagaimana istiwanya Allah, majhul, kita bodoh. Nabi juga bodoh, Nabi tidak tahu itu. Iya, berarti kita juga bodoh. Kita tidak tahu bagaimana istiwanya Allah, kita juga tidak tahu bagaimana tangannya Allah. Tapi kita beriman bahwasanya Allah memiliki tangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Jangan membayangkan tangan Allah dengan tangan Anda. Karena Anda bukan Allah dan Allah bukan Anda. Jadi jangan pikirkan tentang zatnya Allah. Kata para ulama, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Renungkan tentang hasil perbuatan Allah. Renungkan bagaimana kebesaran Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Renungkan makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Jangan pikirkan zatnya Allah. Jangan pikirkan zatnya Allah, karena Allah maha besar. Ya. Kemudian para jamaah, kata Imam Al-Utsaimin, ini kesimpulan Imam dengan cara-cara di atas tadi, meyakini Allah maha segala-galanya, meyakini Allah yang berhak disembah, meyakini seluruh urusan dikembalikan kepada Allah, yang menolong seluruh makhluk adalah Allah. Kalau Anda beriman kepada Allah dengan cara ini, saufa taqumu bi ta'atihi mumtathilan amrah mujtaniban nahyah. Dipastikan Anda akan bisa menjalankan ketaatan, mentaati perintah Allah, dan Anda dipastikan mudah meninggalkan larangan-larangan Allah. Mohon maaf, ada di antara para jamaah ketika kajian curhat cerita urusan akhirat, Ustadz, saya susah meninggalkan, bukan hanya pekerjaan rutin tapi maksiat rutin. Bagaimana Ustadz saya meninggalkan maksiat ini? Sudah rutin Ustadz, berat banget ini saya tinggalkan. Saya ingin tapi susah. Menurut Imam Utsaimin di sini, kalau antum meyakini Allah melindak saat bermaksiat, pasti Anda mudah meninggalkan maksiat. Karena Anda ketika bermaksiat, kenapa rutin? Karena Anda seakan-akan merasa tidak ada yang melihat. Padahal Anda hafal surat Al-Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah Anda tidak tahukah Allah melihat Anda ketika Anda bermaksiat? Kalau Anda meyakini perbuatan Allah bahwasanya Allah maha melihat, saya yakin orang untuk bermaksiat itu akan mudah untuk meninggalkannya. Tapi masalahnya banyak orang bermaksiat pura-pura tidak dilihat oleh Allah dan pura-pura merasa tidak ada Allah. Ya, padahal Allah kabarkan di dalam Al-Quran, ayatnya sudah antum hafal. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalah. Di hari kiamat, bumi yang kita pijaki para jamaah yang pernah ke Kendari Beach, Laki Dende, Semak Beluke, yang berselancar di dunia maya, tempat yang Anda tempati ketika bermaksiat di hari kiamat akan ditugaskan oleh Allah
yauma idin tuhadditsu akhbarah. Tempat yang kita laksanakan maksiat akan diperintahkan oleh Allah untuk mengabarkan berita-berita yang pernah kita kerjakan. Surat kabar di hari kiamat adalah bumi yang kita pijaki. Handphone yang kita pegang ketika berselancar di dunia maya untuk nonton, untuk selingkuh dengan orang di pertemanan Facebook, Instagram, itu handphone akan berbicara tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah Rabbnya dunia ini mewahyukan kepada dunia untuk berbicara. Maka sebelum waktu ini terjadi, sebelum hal tersebut akan dijadikan oleh Allah, ikhwan tolong perbanyak doa. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aurat saya, berikan keamanan dalam hati saya dari rasa takut saya, ya Allah. Minta kepada Allah agar aib kita di dunia kalau sudah ditutupi, semoga juga kita aibnya ditutupi di hari kiamat. Di antara resepnya selain doa tadi apa? Para hadirin, biasakan antum menutupi aib saudara antum. Misalkan kemarin ada saudara kita meninggal dunia, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kalau beliau memiliki aib, jangan diekspos. Cukup antum yang mengetahuinya, khususnya para petugas yang memandikan jenazah. Kalau antum sanggup menutupi aib jenazah-jenazah tersebut, dengan mudah Allah akan menutupi aib antum yang sangat banyak di hari kiamat. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita di malam hari ini berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Taimin berbicara tentang beriman kepada Allah ini pembahasannya luas sekali. Semoga dengan pembahasan tadi bisa menambah keyakinan kita tentang adanya Allah dan menambah semangat kita di dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Muaz TV, saluran televisi